Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, tahun 2024 sebentar lagi kita akan lewati. Di mana kita bersyukur sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah memimpin, memberkati kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Dan hari ini kita sudah mendekati penghujung tahun 2024. Dan besok kita mulai dengan rangkaian perayaan Natal 23 sampai 25. Dan biarlah kita menata hati kita. Hati yang diliputi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Karena Kristus Yesus telah lahir untuk kita. Menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan hari ini kita ada di tempat ini, itu semata-mata anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, terang sejati, mendorong kita untuk action atau bertindak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya kita akan bersama-sama membacakan Roma pasal yang ke-10. Ayat 13 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebelum kita renungkan bersama, kita kembali tunduk kepala. Kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami bersyukur kehadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami dikumpulkan di gereja Tuhan untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan tata hati kami, hati yang merendahkan diri, hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang siap untuk ditegur, diingatkan, didorong, dimotivasi oleh Tuhan. Sehingga hidup kami terus bertaut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebuah acara doa bersama, pemimpin doa berkata, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kemudian jemaat mulai menyanyi. Tapi yang nyanyi cuma separuh. Separuh menyanyikan lagu yang lain. Rupanya separuh jemaat itu lebih senang dengan lagu apa? Hari ini kurasa bahagia. Jadi saudara bisa bayangkan, di dalam waktu yang sama muncul dua lagu. Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Separuh jemaat menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Pemimpin doa tersenyum dan berkata, Tuhan pasti bahagia dengan suara kita yang berbeda-beda. Tapi untuk kesatuan, mari kita nyanyikan satu lagu saja. Saudara mungkin pernah dengar sebuah cerita, seorang simpatisan baru, simpatisan yang baru datang ke gereja. Kemudian dia lihat ada satu tempat duduk, dia duduk di sana. Kemudian jemaat yang lama yang baru datang juga langsung menghampirinya dan berkata, maaf, ini kursi punya saya. Terus ini simpatisan bingung ya.
bukankah itu semua anak-anak Tuhan jemaat sama, boleh pilih kursi secara bebas? Terus jemaat yang lama itu mengatakan benar, tapi ini kursi sudah saya duduki sejak 1985. Di bawahnya juga masih ada nama saya itu. Terus pendeta datang, melihat itu situasi gitu, pendeta datang menghampiri dan berkata, ya, baiklah, untuk menjaga kesatuan, mari kita rotasi. Mulai minggu depan kita rotasi tempat duduk ini, supaya setiap jemaat juga bisa duduk di tempat yang berbeda. Terus jemaat yang lama dengan gurau berkata, kalau begitu, apakah Pak Pendeta juga perlu dirotasi? Saudara sekalian, banyak perdebatan di antara orang-orang Kristen yang tidak penting. Jadi ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang sifatnya mutlak, ada yang relatif. Misalnya warna karpet gereja, kita mau beli karpet gereja yang baru misalnya. Warna karpet gereja mau warna merah atau biru? Itu gara-gara warna merah sama biru itu bisa ribut. Ya, bisa ributnya bisa berkepanjangan, ya. Dan apakah Allah dapat menciptakan batu yang begitu besar sehingga Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Paulus berkata kepada Timotius dan 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara sekalian, di dalam kekristenan, doktrin yang penting soal keselamatan, soal Kristus, soal Roh Kudus, itu sesuatu yang penting, yang harus kita pertahankan, kita jaga, tidak bisa kita kompromi. Tetapi hal-hal yang sepele, ya, itu tidak perlu sampai ngotot-ngototan. Itu tergantung bagaimana kebijakan gereja. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mutlak. Misalnya masalah apa? Masalah baptis selam atau baptis percik. Itu tergantung keputusan daripada sinode, aliran daripada gereja. Jadi bukan soal hidup mati. Misalnya gereja harus boleh pakai drum atau tidak boleh pakai drum. Itu masalah kebijakan gereja, bukan masalah hidup mati. Kalau kita ngotot dengan sesuatu yang sepele, maka itu bisa menimbulkan pepecahan di tengah-tengah gereja. Dan seringkali gereja itu pecah gara-gara hal yang demikian. Sehingga Santo Agustinus pernah berkata, in essentials unity, in non-essential liberty, in all things charity. Dalam hal yang esensial persatuan, dalam hal yang tidak esensial kebebasan. Dalam segala hal kasih harus kita utamakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab, terang sejati biasanya mengacu pada Yesus Kristus yang melambangkan terang, kebenaran dan keselamatan yang dibawanya. Dalam Injil Yohanes, Yesus disebut terang dunia. Terang yang benar-benar menerangi hati manusia dan membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju kepada kebenaran dan kehidupan Tuhan yang sejati. Hanya dengan mengikuti Yesus baru kita dapat menemukan terang dan kehidupan yang benar secara rohani. Dalam pengajaran Timothy Keller sering berbicara tentang terang yang sejati merupakan inti daripada Injil. Dan bahwa Kristus adalah terang sejati yang dapat memecahkan terang yang palsu dunia, menghasilkan keselamatan yang sejati. Dan beliau menunjukkan bahwa orang seringkali dibutakan oleh ilusi hidup dan mengejar materi, kesuksesan,
dan kepuasan yang sementara, yang tidak bisa memberikan harapan dan damai yang sejati. Saudara sekalian, hanya ketika terang Tuhan yang sejati datang, manusia baru bisa melihat dosa-dosanya dan mengenali kasih karunia Tuhan. Dalam karya Timothy Keller, yaitu City of Fear dan The Marks of God, yang menekankan bahwa terang Kristus menerobos kegelapan dalam hati manusia, memungkinkan manusia melihat dosa-dosa mereka dan mencari pengampunan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penginjilan bukan sekedar kegiatan gereja. Penginjilan adalah hakikat daripada gereja. Dengan kata lain, gereja yang tidak menginjili bukan gereja yang sejati. Ibarat manusia yang harus menghidupi hakikat manusia. Jikalau manusia tidak menghidupi hakikatnya sebagai manusia, berarti dia bukan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak melakukan penginjilan pada dasarnya adalah orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan. Karena mereka yang benar-benar mengenal Tuhan adalah mereka yang telah mengalami kasih dan keselamatan Tuhan. Dan mau tidak mau, dia akan membagikan kasih dan keselamatan Tuhan kepada orang lain. Karena ada dorongan dari Roh Kudus dalam dirinya. Saudara-saudara, mari kita bahas topik terang sejati mendorong kita untuk bertindak dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Kita akan membahas dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah keselamatan itu bersifat universal. Ayat ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam latar belakang Yahudi, hukum Taurat dan perbuatan baik merupakan jalan penting menuju Tuhan. Tetapi Paulus memperjelas atau menekankan bahwa keselamatan tidak lagi bergantung kepada Taurat, namun dibangun di atas iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini mengutip isi Yoel pasal 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu menunjukkan keselamatan itu bersifat universal. Semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi atau orang kafir, tanpa memandang latar belakang, ras atau perilaku masa lalu, siapapun bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan asal mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berseru kepada nama Tuhan bukan sekedar berseru-seru nama Tuhan, namun berarti ekspresi iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini mencakup aspek-aspek berikut. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Sepenuhnya mengandalkan kasih karunia dan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Menyerukan nama Tuhan mencakup hati yang bertobat, mengungkapkan kesediaan untuk berbalik dari dosa dan menjalani kehidupan baru dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, umat Kristen atau orang percaya harus terus-menerus mengingatkan diri bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Kemudian menanggapi kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur. Jika benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan ketergantungan, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita dapat membantu orang lain untuk mengenal kasih dan keselamatan Tuhan. Dengan peduli terhadap orang lain, mengampuni dan memberitakan Injil. Hal yang kedua, saudara sekalian, pentingnya penginjilan. Ayat ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat ini adalah Rasul Paulus sedang membahas metode penyebaran iman kepercayaan atau metode penyebaran Injil. Dia menekankan pentingnya penginjilan, menggambarkan beberapa langkah penting bagaimana orang bertumbuh dalam iman mereka. Di sini kita melihat mohon dan percaya. Manusia dapat berseru kepada Tuhan hanya berdasarkan iman kepadanya. Namun jika tidak ada kesempatan untuk mendengarkan Injil, manusia tidak akan bisa percaya, dan karena itu tidak bisa menyerukan nama Tuhan. Berarti mohon dan percaya itu ada kaitan yang erat. Kemudian percaya dan mendengar. Iman manusia timbul dari pendengaran akan firman Allah atau Injil. Iman tidak muncul begitu saja, namun terbentuk melalui pemahaman, kontak, penerimaan terhadap firman Tuhan. Kemudian kita melihat hal yang penting, yaitu mendengar dan memberitakan. Jika tidak ada orang yang memberitakan Injil, orang yang belum mendengar Injil tidak akan bisa beriman. Oleh karena itu tanggung jawab para pengkhotbah atau hamba Tuhan, saksi atau orang Kristen adalah memberitakan Injil. Berarti memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang tanpa terkecuali. Kepada mereka yang belum mendengar, kita punya tanggung jawab untuk memberitakannya. Mulai besok serangkaian perayaan Natal dilakukan. Inilah kesempatan kita untuk membawa keluarga, teman, rekan kerja yang belum percaya Tuhan untuk datang, mendengarkan Injil, merayakan Natal, dan membiarkan Roh Tuhan berkarya agar mereka mendengar Injil dan diselamatkan. Dalam kehidupan nyata kita juga dapat menggunakan konsep nilai dan pedoman perilaku Kristen untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang lain dapat melihat kasih dan anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Konon ada sebuah biara. Sebenarnya cerita ini pernah saya sampaikan di mimbar ini. Jadi konon ada sebuah biara yang dulunya megah, dulunya ramai, ya. Suara lantunan membaca Alkitab terus menerus terdengar sepanjang waktu. Pokoknya berbagai acara diadakan oleh biara. Kadang-kadang ada retreat, ya. Pokoknya suasana di biara itu semarak sekali. Namun lama-kelamaan pemandangan masa lalu itu sudah tidak ada lagi. Hanya segelintir orang yang datang. Dan kelihatannya biara itu segera akan ditutup. Dan perasaan hati kepala biara itu sangat berat. Dia memutuskan untuk pergi mencari seorang filsuf yang bijaksana, seorang yang saleh, untuk bertanya bagaimana caranya membangun kembali biara yang sudah mulai merosot. Setelah ketemu dengan orang saleh ini, terus dia berkata, saya tidak punya cara untuk bagaimana caranya untuk membangun kembali biara yang sudah merosot. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu kalian adalah Yesus yang menyamar di tengah-tengah kalian? Maka kepala biara setelah mendengar hal itu dia kembali ke biara. Dia membagikan pengalaman ketemu dengan orang saleh, orang yang bijaksana itu kepada semua orang.
Semua orang mendengar apa yang disampaikan, di-sharingkan oleh kepala biara. Mereka saling memandang satu dengan yang lain sambil dalam hati menebak kira-kira siapa ya di antara kita Yesus yang sedang menyamar. Tetapi segala kemungkinan bisa terjadi. Siapapun bisa menjadi Yesus yang sedang menyamar. Tak lama kemudian biara dipenuhi oleh suasana damai dan rukun. Para biarawan sangat ramah satu dengan yang lain. Semua orang rukun saling mengasihi dan saling menghormati, saling memperhatikan. Tidak lama kemudian biara yang merosot ini mulai ramai dikunjungi. Semakin banyak orang yang mulai ikut retreat, ikut acara yang diadakan oleh biara. Dan biara sekali lagi mendapatkan kejayaan seperti semula. Coba kita pikirkan, jika semua orang menganggap orang-orang di sekitar kita sebagai jelmaan Yesus, dengan sikap apa kita memperlakukan mereka? Di tengah-tengah keluarga, gereja, kita akan tampil berbeda. Kuasa Injil akan secara alami kita nyatakan, kita alami. Kita melihat poin yang ketiga. Indahnya langkah kaki seorang pembawa Injil. Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengutip Yesaya pasal 52 ayat 7. Di mana betapa indahnya menggambarkan jejak kaki penginjil yang membawa kabar baik. Jejak kaki di sini melambangkan tindakan dan upaya penginjil, menunjuk pada mereka yang bekerja keras untuk memberitakan Injil. Pelayanan yang mereka lakukan patut dihormati, dihargai, karena mereka membawa berita tentang anugerah dan keselamatan Tuhan. Banyak misioneri yang meninggalkan kampung halaman mereka, melakukan perjalanan keliling dunia untuk membawa Injil kepada kelompok atau kepada orang-orang yang belum percaya, belum mendengarkan Injil. Misalnya pada abad ke-19. Abad ke-19, Hudson Taylor mendirikan China Inland Mission untuk membawa agama Kristen ke daratan Tiongkok. Dia tinggalkan negaranya Inggris. Dia tinggalkan kekasihnya. Karena kekasihnya tidak bersedia ikut dia. Akhirnya dia pergi ke China memberitakan Injil. Dia harus membayar harga untuk memberitakan Injil. Di China dia harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Dia harus belajar Mandarin. Saudara yang belum bisa bahasa Mandarin, terus punya keinginan belajar Mandarin, saudara akan tahu betapa sulitnya belajar Mandarin. Khususnya kita kalau belajar, dia punya intonasinya. Ya, kita tahu Mandarin itu ada 4 suara. Kalau suaranya nggak tepat, itu bisa kacau, ya saudara sekalian. Ya. Minggu lalu ya kalau salah satu majelis itu cerita begitu ya. Cerita dia katakan ada satu ibu-ibu ya cari dokternya wanita gitu ya. Terus dokter itu berkata, dia ngomong Mandarinnya nggak tepat ya. Dia tanya ya, karena yang sakit ini ibu ini kakinya ya. Dia ngomong gini, ciao mama, ciao mama, ciao mama. Kalau tepatnya ciao mama. Ini ciao mama. Apakah kaki kamu itu kesemutan, kebas begitu ya? Tapi kedengarannya ciao mama.
Dia bingung. Apa maksudnya ciao mama? Ya, dia panggil mama, dia panggil dokter panggil mama begitu ya. Ya ini karena intonasinya nggak pas begitu ya. Kalau intonasinya pas, ya ciao, itu ciao mama, jelas. Kalau nggak jelas jadi ciao mama, panggil mama, ya panggil mama lah begitu ya. Nah ini kita bayangkan ya, misioneri belajar Mandarin di China. Ini tingkat kesulitannya tinggi ya. Dia melepaskan intonasinya, seringkali orang salah paham begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, para misioneri sering menghadapi hambatan bahasa, budaya, bahkan penyakit dan penganiayaan. Namun mereka tetap bekerja tanpa kenal lelah. Mereka membayar harga untuk memberitakan Injil. Pada zaman dahulu bangsa Israel sering menghadapi perang, pengasingan atau kelaparan. Sehingga ketika seorang duta membawa kabar baik tentang perdamaian, orang-orang dipenuhi rasa syukur dan bersuka cita. Pembawa Injil membawa pesan penebusan, perdamaian, harapan. Seperti duta perdamaian dalam perang membawa penghiburan yang luar biasa. Oleh karena itu jejak membawa Injil dianggap indah. Karena kedatangannya membawa perubahan hidup, pelepasan dosa, dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, indahnya jejak kaki seorang pembawa Injil bukan hanya sebuah simbol yang menunjukkan pelayanan luar biasa penginjil dalam memberitakan Injil, namun juga memanggil orang-orang percaya untuk bersama-sama melaksanakan misi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita pikirkan tentang manifestasi spesifik dari jejak kaki yang indah dalam hidup kita. Setiap orang Kristen dapat menganggap jejak kaki yang indah sebagai arah kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjadi jembatan Injil di antara keluarga, teman, tempat di mana kita bekerja, serta membagikan iman kita dengan sikap damai, kerendahan hati kita. Jadikan berita Injil yang hidup dengan menunjukkan kasih, kepedulian, dukungan tanpa syarat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali tindakan lebih berkuasa daripada kata-kata. 1001 kata itu penting, tetapi satu tindakan jauh lebih penting daripada 1001 kata. Berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, atau melakukan pekerjaan sukarelawan merupakan praktek jejak kaki yang indah. Persembahan tanpa pamrih ini membuat orang lain merasakan kasih Kristus. Dalam tindakan juga menjadi landasan bagi kita menyebarkan, memberitakan Injil. Gaya hidup, kesaksian pribadi menjadi bagian dari jejak kaki yang indah. Juga berarti menggunakan iman untuk membimbing perkataan dan perbuatan kita. Hidup rukun dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan rendah hati, serta bersikap adil dan jujur. Semuanya dapat secara tidak sengaja, tidak langsung menyampaikan kekuatan iman, memungkinkan orang-orang lain mengenal Kristus melalui perbuatan kita. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita bahwa terang adalah untuk dilihat dan dibagikan. Kita tidak hanya membagikan terang yang sejati satu sama lain di dalam gereja. Kita harus keluar dari gereja
untuk membawa kasih dan anugerah Injil ke setiap pelosok dimanapun kita berada, memperhatikan orang yang membutuhkan, menghangatkan jiwa yang galau di dalam kegelapan. Cara menyebarkan terang sejati tidak harus dengan cara yang spektakuler. Sebaliknya, hal itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Kepedulian terhadap orang lain, orang di sekitar kita. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang ramah, telinga yang bersedia mendengar keluhan orang-orang di sekitar kita. Semuanya dapat menjadi kesempatan kita untuk memberikan kesaksian, menyebarkan Injil Kristus Yesus melalui kehidupan kita. Setiap kita bisa menjadi kaki Dian, agar kasih dan kebenaran Tuhan bersinar dalam hidup kita. Biarlah terang sejati mendorong setiap kita untuk bertindak dalam seantero kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diingatkan kembali. Kami yang sudah memiliki terang yang sejati, dan terang sejati Kristus Yesus mendorong kami untuk bertindak. Mungkin tindakan yang kami ambil bukan satu tindakan yang spektakuler. Tindakan yang kecil, yang sepertinya tidak berarti. Tetapi kalau kami bertindak dengan dorongan kasih Kristus, kami bertindak dengan tulus, dengan motivasi yang benar, yaitu menyapa orang dengan ramah, dengan rendah hati, dengan murah hati, dengan kasih, kata-kata yang menguatkan, menghibur, tindakan yang memberikan bantuan kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kami. Walaupun itu bantuan sekecil apapun, jikalau kami lakukan karena dorongan kasih, karena motivasi untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, apapun yang kami lakukan, hal-hal yang kecil terhadap orang-orang yang kecil, kami sudah melakukan dalam diri Kristus Yesus. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk memberitakan Injil melalui tindakan kami yang nyata. Berkati kami sekalian, berkati kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.